Gerbang ini adalah satu dari sedikit bangunan yang tersisa dari kebun binatang Beaumaris di Hobart, Tasmania, Australia. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1895 dan berhenti beroperasi pada tahun 1937. Peristiwa kepunahan pernah terjadi di kebun binatang ini. Kematian individu terakhir dari seluruh spesies. Di kebun binatang ini, Benjamin ditemukan meninggal pada hari Senin, tanggal 7 September 1936. Punah, musnah, dan hilang selamanya dari bumi. Benjamin? Siapa itu Benjamin? Beberapa dari kamu mungkin langsung terpikir almarhum Benyamin Sueb, komedian, penyanyi, dan aktor Indonesia yang sangat terkenal. Tapi bukan. Benjamin adalah nama yang diberikan kepada seekor Tasmanian Tiger atau harimau Tasmania yang terakhir di bumi ini. Dan ketika ia mati di kebun binatang ini, maka punah pula seluruh spesiesnya. Tapi apa iya? Pada tahun 1982, seorang petugas Taman Nasional dan Satwa Liar, Hans Narding, sedang tidur di bagian belakang kendaraannya. Pak Narding sedang beristirahat setelah berpatroli keliling kawasan hutan terpencil di barat laut Tasmania. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan rintik malam itu. Tiba-tiba, Pak Narding terbangun karena mendengar sesuatu. Dan karena kebiasaan, Pak Narding mengamati area sekeliling dengan lampu sorot di mobilnya. Sorot sinar lampu terhenti ketika Pak Narding melihat seekor harimau Tasmania yang besar. Binatang itu berdiri agak menyamping pada jarak sekitar 6 hingga 7 meter. Aku harus mendokumentasikannya, pikir Pak Narding. Tapi sial, tas kameranya berada di luar jangkauannya. Jadi sembari berpikir langkah selanjutnya, Pak Narding memutuskan untuk tidak bergerak, sembari mengamati binatang misterius tersebut dengan cermat. Yang ada di hadapan Pak Narding adalah harimau Tasmania jantan dewasa yang dalam kondisi prima. Penampilannya sangat khas, dengan 12 garis gelap di atas tubuh berwarna pasir. Binatang itu sangat waspada. Ia hanya bergerak sesekali, membuka rahangnya yang sangat lebar dan memperlihatkan giginya. Setelah beberapa menit mengamati, Pak Narding merasa kalau ia harus mengabadikan binatang tersebut. Ia berusaha meraih tas kameranya dengan sangat perlahan. Namun, suara yang dibuat Pak Narding mengagetkan binatang tersebut. Ia terkejut dan segera kabur ke semak-semak. Pak Narding segera meraih kamera, turun dari mobil, dan berlari ke arah binatang tersebut menghilang. Tapi yang ia dapati hanya aroma kuat yang unik, yang merupakan ciri khas dari harimau Tasmania. Aroma yang selalu diceritakan oleh orang-orang yang pernah bertemu binatang tersebut sebelumnya. Penampakan harimau Tasmania yang dialami oleh Pak Narding memulai sebuah operasi rahasia yang didanai pemerintah untuk menangkap harimau Tasmania. Perburuan rahasia selama 2 tahun ini digalakan untuk mengambil spesimen harimau Tasmania hidup yang 4 tahun kemudian dinyatakan punah. Tapi apa yang sebenarnya dilihat oleh Pak Narding malam itu? Apakah itu benar harimau Tasmania? Binatang misterius terakhir yang terlihat hampir 50 tahun yang lalu? Predator marsupial yang paling langka di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama mencari jejak sejarah binatang langka ini dan mengkaji beberapa peristiwa yang mengukuhkan kepunahan Tasmanian Tiger. Ketika mendengar Tasmania, orang-orang sering berpikir tentang sebuah pulau kecil di selatan Australia, dengan populasi manusia dan satwa yang sangat sedikit. Sebuah pulau yang relatif kosong. Benar, tapi nggak terlalu. Tasmania, seperti sebagian besar wilayah daratan Australia, memiliki wilayah hijau dan dataran yang luas. Sebagian wilayahnya belum pernah dijelajahi atau dilihat oleh manusia. Tasmania adalah rumah bagi air terjun epik, pegunungan megah, dan hutan lebat yang subur.
Dengan lebih dari sepertiga luas daratannya berstatus taman nasional, Tasmania benar-benar merupakan keajaiban alam yang menakjubkan. Pada tahun 1642, penjelajah Belanda Abel Tasman pertama kali menginjakkan kakinya di Pulau Tasmania dalam perjalanannya ke arah timur menuju Selandia Baru. Tapi setelah ditemukan, pulau indah ini tidak akan terganggu selama sekitar 1 abad mendatang. Baru setelah penjelajah Eropa mulai memetakan pulau tersebut, Inggris menjadi tertarik dan akhirnya mengkolonisasi pulau ini. Lebih dari seabad kemudian, pada tahun 1792, penjelajah Perancis Jacques Labillardière adalah orang Eropa pertama yang menemukan harimau Tasmania. Saat menjelajahi pulau itu, beliau menemukan seekor mamalia berkantung dengan kulit tubuh belang yang telah mati. Binatang tersebut mirip anjing, tapi memiliki kantung. Begitu kata Pak Jacques dalam jurnalnya. Penemuan marsupial besar tersebut mengundang rasa penasaran banyak ilmuwan pada masa itu. Tapi baru pada tahun 1808, deskripsi ilmiah pertama yang terperinci tentang anjing berkantung yang ditemukan mati oleh Pak Jacques dibuat oleh Wakil Jenderal Surveyor Tasmania, George Harris, kurang lebih 5 tahun setelah kelompok bangsa Inggris pertama menetap di pulau itu. Karena terlihat mirip oposum, Pak Harris awalnya menempatkan harimau Tasmania dalam genus Didelphis, genusnya oposum Amerika yang juga marsupial. Pak Harris mendeskripsikan harimau Tasmania sebagai oposum berkepala anjing. Namun, pada tahun 1810, harimau Tasmania bersama dengan sebagian besar mamalia Australia dimasukkan ke dalam urutan klasifikasi yang terpisah, infrakelas Marsupialia, kelompok khusus untuk satwa liar Australia. Jeffrey St. Hilaire menunjuk ordo Dasyurumorphia, yaitu mamalia berkantung karnivora. Setelah penelitian lebih lanjut, nama Thylacine diberikan kepada harimau Tasmania dan dibuatkan familinya sendiri, yaitu famili Thylacinidae, genus Thylacinus. Yang dikatakan Pak Jacques dan Pak Harris tidak salah. Harimau Tasmania atau Thylacine memang menyerupai anjing besar berbulu pendek dengan ekor kaku panjang yang menjulur dari tubuhnya. Mirip dengan anjing, tapi juga mirip dengan kanguru. Jika diukur dari hidung hingga ekor, Thylacine dewasa memiliki panjang tubuh antara 165 hingga 210 cm. Tinggi bahu sekitar 60 cm, dengan berat tubuh yang mencapai sekitar 30 kg. Ciri yang paling menonjol dari mamalia berkantung ini adalah garis-garis loreng yang membentang di sepanjang bagian tengah punggung hingga bagian atas ekor. Garis loreng inilah yang membuat mereka mendapat julukan harimau. Tapi katanya berkantung, di mana kantungnya? Kok nggak kelihatan? Ada, cuma memang agak saru aja. Thylacine jantan maupun betina memiliki kantung di bagian perut yang menghadap ke belakang. Kantung ini adalah tempat bagi anak-anak mereka tumbuh hingga berusia 3 bulan sebelum hidup sepenuhnya di luar kantung dan mulai belajar berburu. Ciri unik lainnya dari Thylacine adalah kemampuannya yang luar biasa dalam membuka rahang hingga 80 derajat. Adaptasi ini sempurna untuk mencengkeram mamalia besar seperti kanguru dan wallaby. Thylacine juga dikenal memiliki penciuman yang luar biasa akurat. Mereka mampu melacak mangsanya dari jarak beberapa kilometer. Mirip dengan anjing, sahabat terbaik manusia. Maka dari itu, kepunahan mereka yang tragis menimbulkan kesedihan dan kekecewaan di kalangan pecinta satwa liar. Karena berbeda dengan kepunahan singa Barbary atau harimau Caspia yang masih memiliki saingan predator di alam liar, Thylacine adalah mamalia berkantung berukuran besar, menjadikannya apex predator tunggal di Pulau Tasmania. Namun tragisnya, kelangsungan hidup mereka terancam setelah kedatangan bangsa Eropa, khususnya Inggris. Mereka memburu habis Thylacine karena mengganggu ternak. Anjing dan hewan peliharaan lain yang mereka bawa menularkan penyakit dan memberikan kompetisi yang sebelumnya tidak pernah ada. Mereka memaksa populasi Thylacine mundur hingga ke daerah terpencil di barat laut Tasmania, yaitu hutan Tarkin, daerah terakhir di mana sisa populasi Thylacine hidup tersembunyi. Tapi, bagaimana Thylacine alias harimau Tasmania mendapatkan status punahnya? Bagaimana mereka menjadi ikon kepunahan di zaman modern? Dan apakah ada kemungkinan kalau mereka masih bertahan hidup hingga saat ini?
Thylacine cynocephalus, the pouched dog with a wolf head. The animal is the largest marsupial carnivore. The striped rump and tail are quite unlike any other Australian animal. Its jaw opens very wide and is very powerful. In the 1800s it was found wherever game was plentiful, but in the first few years of this century it just disappeared. Whether the thylacine population collapsed because of the shooting or because of a disease epidemic is not known for certain. Since the 30s, there have been several expeditions into the mountains to try and find the survivors, notably the government-sponsored searches of 1939 and 1946. There were reports of tracks and other signs, but the fact remains that since 1930, no report of a sighting of the beast itself has stood up to all scientific examination. Ketika orang-orang Eropa pertama kali mulai menjelajah Tasmania, penampakan thylacine memang jarang terjadi, dan jikalaupun terjadi, hanya terjadi di daerah pedesaan. Hal ini karena gaya hidup mereka yang umumnya nokturnal, hanya aktif di malam hari, serta kemampuan mereka dalam mengendus aroma manusia dari jarak yang jauh. Mereka telah belajar menghindari manusia semenjak kedatangannya. Meski jarang terlihat, thylacine merupakan binatang yang cukup umum di pulau ini dan memiliki risiko kepunahan yang kecil. Penduduk asli Australia, yaitu orang-orang aborigin, telah lama hidup dalam harmoni yang sempurna dengan flora dan fauna di wilayah Tasmania. Namun, harmoni ini hancur ketika orang-orang Eropa mulai menempati daerah yang mereka pikir baik untuk peternakan mereka. Habitat alami thylacine diambil alih, begitu pula dengan tempat berburu mereka. Domba-domba yang dibawa oleh para pendatang menjadi sumber makanan baru bagi thylacine. Dan karena perubahan habitat yang drastis, thylacine harus melakukan sebisa mereka untuk bertahan hidup. Dan domba ternak adalah mangsa mudah yang tidak bisa dilewatkan. Satu persatu mereka buru tiap malam. Hingga akhirnya, thylacine dengan cepat menjadi terkenal, suka menyerang dan memakan domba. Statusnya berubah menjadi hama. John Gould, ahli ornitologi dari Inggris, pernah meramalkan kematian thylacine. Pada tahun 1863, beliau mengatakan, ketika pulau Tasmania yang relatif kecil tiba-tiba menjadi lebih padat penduduknya dan hutan-hutan primitifnya menjadi bersinggungan dengan jalan buatan manusia, jumlah satwa unik ini akan dengan cepat berkurang. Pemusnahan akan terjadi dan hal itu akan mengarah ke kepunahan, seperti yang terjadi pada serigala di Inggris dan Skotlandia. Dr. Eric Guiller, peneliti terkemuka di Australia, memperkirakan bahwa total populasi thylacine pada saat kedatangan bangsa Inggris pada tahun 1803 hanya berkisar antara 2.000 hingga 4.000 individu. Pemangsaan domba yang dilakukan oleh thylacine menyebabkan upaya pemusnahan yang pada akhirnya menurunkan jumlah populasi mereka. Perusahaan Van Diemen pernah mengadakan sayembara berhadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap thylacine sejak tahun 1830. Bahkan, pemerintah Tasmania sendiri sering mengadakan bounty atau sayembara dan akan membayar 1 pound untuk thylacine dewasa yang mati. Sementara, anak thylacine akan dihargai 10 shilling atau setengah pound. Secara keseluruhan, antara tahun 1888 dan 1909, pemerintah Tasmania telah membayarkan sebanyak 2.184 bounty. Namun, thylacine yang dibunuh diperkirakan lebih banyak daripada yang dilaporkan. Inilah yang sering dikaitkan menjadi penyebab utama kepunahan thylacine. Upaya tanpa henti dari para petani dan pemburu bounty yang secara aktif memberantas dan memusnahkan marsupial predator besar tersebut. Pada pergantian abad ke-20, penampakan thylacine sudah sangat langka, dan binatang tersebut diyakini telah punah di wilayah timur, wilayah di mana sebelumnya mereka hidup makmur. Tapi meski jumlahnya diketahui menurun, masyarakat Tasmania masih aktif berburu thylacine, seakan memastikan kepunahan predator yang merugikan peternakan mereka. Pada tahun 1920-an, jumlah penampakan thylacine sudah sangat-sangat langka. Hanya bushman dan pemburu yang sesekali melihat mereka. Itu pun seringkali dalam keadaan mati dalam jerat mereka. Tapi hal ini tidak menghentikan mereka. Perburuan terus dilakukan. Tanpa rasa kasihan, thylacine terus dimusnahkan hingga menuju kepunahan.
mirip dengan emu Tasmania yang juga diburu hingga punah pada tahun 1865. Perburuan thylacine terakhir yang diketahui dilakukan pada tahun 1930 oleh Wilfred Beatty, seorang petani muda dari Maubana, Tasmania. Mas Wilfred sesungguhnya berniat menangkapnya dalam keadaan hidup, tapi tembakannya meleset dan malah membunuh thylacine jantan berukuran cukup besar. Di sini, Mas Wilfred terlihat berpose untuk difoto setelah menembaknya. Dan foto tersebut menjadi salah satu foto yang populer yang pernah beredar, meningkatkan minat banyak orang untuk menjadi pemburu bounty. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1933, thylacine terakhir yang pada akhirnya dinamakan Benjamin berhasil dijebak dalam keadaan hidup oleh Elias Churchill dan dikirimkan ke kebun binatang Hobart, di mana ia akan tinggal selama 3 tahun ke depan. Elias Churchill adalah seorang penjebak terkenal. Ia telah menjebak sedikitnya 8 thylacine seumur hidupnya. Dalam sebuah wawancara, Pak Elias bersikukuh bahwa sekelompok harimau Tasmania masih hidup makmur di daerah terpencil di lembah Florentine. Pada akhir tahun 2021, rekaman video terakhir dari thylacine yang diketahui diambil oleh naturalis David Flay mulai beredar. Video tersebut sesungguhnya di-take pada tahun 1933 di kebun binatang Hobart menggunakan film hitam putih. Tapi baru-baru ini telah di-upscale, diwarnai, dan di-remaster oleh National Film and Sound Archive of Australia. Menurut cerita yang beredar, selama pembuatan film tersebut, Benjamin beberapa kali menggigit Pak Flay. Gigitan yang paling parah adalah di bokongnya. Dan para saksi mengatakan kalau David Flay memiliki bekas luka di bokongnya yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Pada tanggal 7 Desember 1936, sebelum kebun binatang Beaumaris Hobart dibuka pada pagi hari, seorang penjaga kebun binatang masuk ke dalam kandang dan menemukan Benjamin meringkuk di luar sarang. Sarang di dalam kandang Benjamin ternyata terkunci, dan ketika diperiksa, Benjamin sudah dalam keadaan kaku, mati karena kedinginan. Sebagai catatan tambahan, pada tahun 1930-an, Australia sedang menderita Great Depression yang menyebabkan harga bahan makanan meningkat, industri berguguran, dan tingkat pengangguran melonjak. Benjamin tidak sendiri, karena banyak satwa lain di beberapa kebun binatang mengalami nasib yang sama, mati karena diabaikan dan minim perawatan. Menurut salah satu versi dari cerita di kebun binatang, setelah menemukan mayat Benjamin, penjaga tersebut membuangnya ke tempat sampah terdekat. Ia tidak tahu kalau yang ia buang adalah harimau Tasmania terakhir di dunia, dan ia adalah orang yang terakhir yang melihat mayat harimau Tasmania di penangkaran. Padahal, 59 hari sebelumnya, perlindungan resmi terhadap spesies ini telah diberlakukan oleh pemerintah Tasmania. Tapi kayaknya sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan. Karena masih dalam keadaan inflasi, kematian Benjamin di kebun binatang ini tidak dimuat di koran pagi. Pihak kebun binatang pun sudah membuat rencana mencari satwa lain untuk menggantikan Benjamin. Sebuah tugas yang mahal, tapi sepertinya mereka siap bayar. Namun, sampai akhirnya ditutup, kebun binatang ini tidak pernah menemukan pengganti Benjamin. Meskipun kabar Benjamin yang meninggal telah beredar luas, opini publik tetap menyatakan bahwa masih banyak harimau Tasmania yang masih berkeliaran dan bersembunyi di alam liar. Opini tersebut akan bertahan selama beberapa dekade mendatang. Karena keraguan ini, pencarian pun dimulai. Kebanyakan orang denial dan enggan mengiyakan kalau spesies thylacine resmi berakhir bersama Benjamin. Ekspedisi dimulai ke daerah terpencil di pantai barat dan dataran tinggi di wilayah tengah, dengan harapan mereka dapat menangkap atau setidaknya memotret harimau Tasmania di alam liar. Sejak tanggal kepunahan resminya, yaitu pada tahun 1936, lebih dari 3.000 penampakan thylacine telah dilaporkan oleh penduduk setempat di seluruh hutan belantara Tasmania. Pada tahun 1937, Harry Pearce, seorang petani, mengaku pernah melihat harimau Tasmania di dekat Gunung Hobhouse. Pak Harry sering melihat jejaknya. Saat diberitahu kalau binatang tersebut diambang kepunahan, Pak Harry terkejut
beliau tidak percaya. Pada tahun 1946, David Flay, yang dulu bokongnya pernah digigit, melakukan pencarian di hutan belantara Tasmania untuk menemukan sepasang spesimen dengan tujuan pembiakan. Dalam ekspedisinya selama sebulan menjelajahi Sungai Jane, Pak Flay berhasil menjerat seekor harimau Tasmania. Namun, karena jerat yang digunakan memiliki bantalan ekstra untuk mencegah melukai terlalu parah, jebakannya menjadi lemah, sehingga Taliesin dapat melarikan diri, meninggalkan seberkas rambut pada jebakan. Setelah diperiksa, seberkas rambut ini ternyata memang milik harimau Tasmania. Rambut yang tertinggal tersebut adalah bukti nyata kalau Taliesin memang masih ada, setidaknya sampai tahun 1946. Tapi pada tahun 1953, Bernd Meyer mengaku telah menangkap seekor harimau Tasmania dalam jerat yang ia pasang untuk menjebak anjing liar. Bernd Meyer menyatakan, ketika pihak kepolisian muncul, mereka menyita mayat binatang tersebut dan tidak pernah melihatnya lagi. Pada tahun 1957, sebuah foto diambil dari sebuah helikopter yang terbang di atas pulau bagian barat. Menurut sang pilot, itu pasti seekor harimau Tasmania. Sebuah ekspedisi segera dilakukan untuk menangkap spesimen hidup yang akan dilepaskan kembali setelah dipelajari. Untuk mengabadikan momen tersebut, kru film Disney ikut pergi melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Sir Edmund Hillary. Ekspedisi ini berlangsung hingga 3 tahun. Dan pada tahun 1960, ekspedisi ini dihentikan karena tidak ada spesimen yang berhasil ditemukan. Pada tahun 1960-an, seorang wanita mengaku bahwa ia dan keluarganya pernah melihat sekelompok harimau Tasmania yang sedang memakan bangkai lobster di desa nelayan terpencil di Timah. Karena merasa bukan binatang yang langka, wanita tersebut menganggap kalau itu biasa aja. Ia juga sebelumnya beberapa kali melihat kelompok binatang tersebut hingga di bagian selatan Tasmania. Pada tahun 1980, seorang wanita yang sedang mengurus kebun memergoki harimau Tasmania yang sedang berdiri di sisi kandang ayamnya. Wanita tersebut bercerita, "Kami saling menatap, benar-benar binatang yang indah, dengan tubuh berbalut mantel keemasan, kepala besar, dan garis-garis tegas di ujung pinggulnya." Dan pada tahun 1982, penampakan paling terkenal diceritakan oleh petugas Taman Nasional dan Satwa Liar Hans Narding di area barat laut Tasmania. Kesaksian Pak Narding memulai pencarian dan ekspedisi rahasia yang didanai oleh pemerintah Tasmania untuk menemukan bukti keberadaan binatang tersebut. Karena pangkat dan reputasi Pak Narding yang meyakinkan, pencarian rahasia selama 2 tahun tersebut dilakukan dengan lebih dari 250 km persegi yang telah ditempuh. Namun terlepas dari upaya mereka, hanya sedikit bukti yang ditemukan. Semakin menambah misteri keberadaan binatang tersebut. Daerah di mana Pak Narding melihat Taliesin merupakan kawasan hutan belantara yang juga kawasan hutan lindung yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya antisipasi dan perlindungan bagi kelompok harimau Tasmania yang masih hidup di sana. Ironisnya, saat ini sebagian besar wilayah tersebut telah gundul karena deforestasi, dan habitat alami yang dulu pernah ada kini sudah tiada. Namun menariknya, laporan penampakan masih berlanjut. Sebelumnya, pada tahun 1986, Turk Porteous, seorang bushman, melaporkan kalau ia pernah berhadapan langsung dengan seekor Taliesin di dekat Sungai Arthur, sekitar 10 km dari tempat Pak Narding. Turk Porteous adalah bushman senior. Keahlian serta pengetahuannya tentang daerah terpencil di Tasmania adalah bukti kuat bahwa Taliesin memang masih bertahan hidup di wilayah barat laut. Pada tahun 1990, seekor harimau Tasmania dilaporkan telah ditembak dan berhasil difoto di dekat Adamsville, sebuah daerah terpencil di Tasmania. Foto-foto yang diambil sepertinya cocok dengan spesimen yang diawetkan di museum. Namun, mayat binatang tersebut tidak pernah ditemukan. Karena seringkali zonk, masyarakat menjadi kurang antusias terhadap keberadaan harimau Tasmania. Dan para jurnalis mulai berhenti memuat laporan-laporan yang datang dari masyarakat. Meskipun beberapa laporan disertai bukti foto, keberadaan Taliesin di alam liar perlahan-lahan berubah menjadi semacam urban legend. Pada tahun 2005, turis Jerman bernama Klaus Emmerich
mengaku telah memotret seekor harimau Tasmania di dekat jembatan Darwin di wilayah Tasmania Tengah. Tapi karena foto yang kurang jelas, orang-orang menjadi skeptis dan dengan cepat mengkritik foto tersebut sebagai settingan. Namun Pak Emmerich tetap ngotot kalau foto-fotonya bukanlah tipu-tipu dan harus ditangani dengan serius. Bahkan, pemerintah Tasmania sendiri pernah mengeluarkan pernyataan resmi menguraikan secara detail tentang 8 penampakan thylacine antara tahun 2016 hingga 2019. 8 penampakan resmi tersebut hanya beberapa dari banyak penampakan yang lain yang tidak disertakan selama periode ini. Dan begitulah runutan kesaksian dari orang-orang yang beruntung yang pernah melihat binatang tersebut pasca kepunahan resminya. Jadi, apakah harimau Tasmania sudah punah? Jawabannya adalah kita belum tahu pasti. Tapi ada satu hal yang pasti, kepunahan satwa ini terasa sangat mendadak, sehingga banyak yang tidak percaya kalau kepunahan telah terjadi di depan mata mereka. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka yang menyangkal memiliki peran dalam melancarkan kepunahan sang marsupial. Mungkin beberapa dari kamu bertanya, kenapa sih bang, kita membahas satwa yang gak ada di Indonesia? Apa manfaatnya bagi kita? Kamu tentu masih ingat pembahasan tentang burung dodo di video sebelumnya. Manusia telah membantai habis burung dodo, tapi malah denial dan victim blaming ketika si burung punah. Menyalahkan keterbatasan fisik si burung dodo. Malah ada yang menuduh kalau kepunahan burung dodo adalah sebuah konspirasi. Perdebatan tentang masih ada atau tidaknya burung dodo mirip dengan perdebatan tentang masih ada atau tidaknya Tasmanian Tiger. Dan juga mirip dengan perdebatan tentang masih ada atau tidaknya harimau Jawa, harimau yang telah dinyatakan punah di sekitar tahun 80-an akibat dari perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis. Banyak laporan yang menyebutkan kalau harimau Jawa masih ada, tapi seperti yang sering terjadi, laporan tersebut seringkali tidak disertai bukti yang memadai. Malah, kita sempat dihebohkan oleh sebuah klip yang menampilkan harimau yang diklaim sebagai harimau Jawa yang telah punah. Narasi pada video tersebut mengatakan kalau harimau Jawa masih ada dan tidak punah. Tapi setelah dikonfirmasi, ternyata hanya tipu-tipu demi engagement. Klip video yang ditampilkan adalah harimau Benggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan, nama saya Dery Prasetyo, tempat tanggal lahir Gerobokan 30 Maret 1996, alamat Kali Ampo RT 01 RW 04 Desa Karangmangu. Dengan ini saya menyatakan bahwa video rekayasa atau editan yang beredar di media sosial itu tidak benar artinya. 2. Pembuatan video itu hanya untuk bahan candaan dan iseng pada ponakan saya yang di Jakarta. 3. Saya memohon maaf kepada kedua orang tua, masyarakat, dan Desa Karangmangu dan seluruh masyarakat Indonesia tentang beredarnya video tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut karena dapat meresahkan warga masyarakat, dan apabila saya mengulangi lagi, saya siap diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat permohonan maaf ini atas kesalahan dan kelalaian yang saya lakukan atas pembuatan video harimau yang berkeliaran di Dusun Kalimangko Karangmangu itu tidak benar atau hoax. Kepunahan thylacine atau harimau Tasmania bukanlah peristiwa yang unik. Dari masa ke masa, kita manusia sepertinya terus-menerus merusak kehidupan liar dan habitat alami di sekitar kita. Mulai dari burung dodo, badak, gajah, paus, hingga ikan. Tidak terelakkan, manusia adalah dalang utama dari perusakan lingkungan. Saat ini, kita berada di ambang peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Seringkali kita membaca di sosial media, ada spesies yang sepertinya sangat umum, tiba-tiba punah. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa sebanyak 30 hingga 50 spesies berpotensi punah pada pertengahan abad ini. Akhir kata,
manusia dengan segala keterbatasannya hanya bisa menduga. Kita menduga bahwa Benjamin adalah Tasmanian Tiger terakhir yang pernah hidup. Tapi kemungkinan besar kita juga salah. Kemungkinan besar cerita tentang thylacine bernama Benjamin adalah cerita karangan yang dibuat sebagai peringatan kalau populasi mereka sudah sangat mengkhawatirkan. Kemungkinan besar dari mereka memang masih hidup, bersembunyi di alam liar. Sepertinya punah atau tidak bukanlah fokus utama. Penyebab mengapa mereka dinyatakan punahlah yang harus kita cermati bersama-sama. Untuk apa ngotot mereka masih ada? Kalau berdasarkan observasi, mereka dinyatakan sudah tidak ada. Untuk apa meributkan yang sudah tidak ada? Jika yang masih ada aja nggak bisa kita jaga. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Joko Wilopo, Niktisibus, Gunung Sindur Banyak Debu, Yuya, Munca House, Arintek Love Grab Kun, Arintek Love Grab Kun, Arintek Love Grab Kun. Bismillah semoga berkah. Ari Tarigan, Liberation Party, Liberation Force, Liberation Unity, BPJS, Alita Sayang Bunda, Sentot Surentot, Alam Semesta Bengkulu, Alam Bengkulu cuma semenit, bel-bel pabebel ding pading koding. Bang, saya nggak mau request, saya cuma mau bilang terima kasih. Video Alsem sangat membantu saya. Semoga berkah ya bang. Penyuka Adimas, Rafael Carol Howie, Cie, Kalung Kucing Miau Miau.id Shopee, Mama Japi, Bahas Pon Beringin Dongmin, Stalin, Podcast Ceritanya Jira, Podcast Ceritanya Jira, Eja Store Jas Hujan, Atheist Republic, Holisah Sayang Agus, Pacarnya A, Oke Google, Tutup YouTube, Fatah dan Iis selalu bersama, Top Up Diamond di Indoi Store, Chandra Salai dan Juragan Moon Toys, Yetesis Agenbird, Ring Tada Maxima 19, Ella Sayang Ozik, Penuk Cabe Udik, Jeep Loves You, Ilham Budiawan, Nahwah Yat Nauri, ayah dan ibunya Nahwah, Fikom Label Bali, Gungra dari Pos Ronda, Jempol Kejepit Benjut, Rangko Tojus Jogja, Baramajenun, Happy Birthday Dava Subagja, Agetan Isaac, Pia Dipelet Empit, Kinan Arunarai, bapaknya cewek cantik Azkia, Mentok W3, Sinar Michael Supplier Bangunan, Ayuta, Cie, Dul punya Frieren, ADR Techno Solutions, Sentot Surentot, Jalu 58, Aku Bukan Nopipia, Arsyadila Janlup Makan, Sepuser Jongwo, Kedai Pramuka Pugar, Cristiano Messi, Belieber, Z1, Akbar Ganteng, Liberation Guild, dan Mati Retail Remaja Soleh Sukabobo. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.